Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Oke, pada kali ini, di video ini kita akan membahas bagaimana cara membuat pecahan dengan menggunakan equation tentunya ya. Sebagaimana sudah dibahas di video sebelumnya, kalau kita mau membuat equation, bisa insert terus equation gitu ya, atau bisa juga pakai alt plus. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada menu pecahan ya, X per Y seperti ini. Jadi ini fungsinya adalah untuk menuliskan pecahan, misalkan 1/2 setengah. Nah, gitu ya. Kalau kita bandingkan setengah ini dengan setengah yang biasa ya, kalau tanpa equation kan begini, 1/2. Nah, seperti ini kalau tanpa equation. Kalau 1/2 masih mending ya, masih ada terbaca oleh wordnya. Jadi kalau kita buat perbandingan, misal ini setengah, ini tanpa equation. Tapi kalau dengan equation 1/1, misalkan bersih dulu ya, fraction, kemudian nah ini 1/2. Bisa besar seperti ini, tapi kalau ingin kecil tinggal pakai spasi saja menjadi kecil gitu ya. Nah, tapi nanti kelemahannya kalau dibuat, kalau misalkan 3/5 misalkan ya, bilangannya sembarang itu nggak bisa 3/5. Tapi kalau di sini masih sama saja bisa ya. Insert equation atau alt plus. Nah, sini menu fraction, kemudian bagi 3/5. Nah, seperti ini. Atau bisa juga pembagiannya menggunakan ini kan di sini kalau kita lihat ada macam-macamnya ya. Bisa baginya itu seperti ini. Apa ini? Skew fraction. Bisa seperti ini. 3/5. Nah, bisa seperti itu. Bisa juga kita menggunakan yang ini mah bagi tapi sama, nah gitu ya, 3/5. Tapi bisa juga yang terakhir. Kalau yang terakhir itu apa ya, kalau kita lihat menunya yang terakhir, nah ini apa ini, 3/5 gitu. Jadi lebih kecil yang terakhir. Jadi ada 4 macam ya, bisa 3/5, bisa 3/5 seperti ini, bisa vertikal, miring, horizontal, atau vertikal lebih kecil. Meskipun sebenarnya kalau misalkan kita dalam penulisan nanti bakal kecil sendiri. Misalkan begini, nilai dari bentuk misalkan ya, bentuk sederhana dari alt plus. Nah, kalau dalam kalau dalam penulisan biasa dia bakal dalam kalimat bakal seperti ini. Jadi kalau kita enter, kita garis baru, kita buat pecahannya, dia bakal besar. Nah, seperti itu ya. Ini juga nanti fungsinya banyak fungsinya ya, dan memang sangat membantu karena bisa jadi kita membuat sebuah pecahan yang rasional. Tapi sebelumnya ada juga cara lain untuk membuat pecahan, bisa seperti ini. Kita pertama selalu kalau ingin kita membuat equation, munculkan dulu menunya dengan cara alt plus gitu ya, alt plus atau insert tadi, kemudian equation. Nah, kalau mau pecahan bisa juga kita pakai tanda garis miring, lalu kita kasih spasi, dia bakal terbentuk sendiri, garis miring spasi. Nah, seperti itu. Sekarang kita butuh x tambah 2, di sini x kurang 3, seperti itu. Terus ini 2x kurang 3, seperti itu. Lebih besar dari 0. Nah, jadi besar ya. Tapi kalau misalkan ini dalam kalimat, nanti dia bakal jadi mengecil sendiri. Misalkan nilai, nah gitu ya, nilai x yang memenuhi, nah seperti ini. Nah, jadi kalau dia dalam kalimat bakal otomatis mengecil sendiri. Tapi kalau kita buat dia terpisah gitu, ya dia bakal besar seperti tadi ya. Kalau kita buat spasi kayak gitu. Padahal ini ukuran hurufnya sama, ukuran huruf antara yang ini dan ini itu sama ya, cuma karena tidak dibarengi dengan kalimat jadi dia lebih besar. Nah, dalam
contoh yang ekstrim adalah kita tahu ada yang namanya nilai pi pakai H. Gimana tuh bahasanya? Nah, mana pi ya? Pi ke Greek letter dulu. Ini pi. Nah, pi dalam matematika itu bentuknya seperti ini. 1 ditambah 1 per 1 ditambah 1 per 1 ditambah 1 per ini tidak berujung ya, tambah 1 per mantap, dan seterusnya. Kalau ada seterusnya pertanyaan seperti ini ya kita bisa pakai elipsis seperti ini. Saya begini, berapakah nilai dari pi? Keren kan ya, sambil kita belajar saja. Berapakah nilai dari pi? Nah, ini bisa kita ubah saja. Ini kan kita sambil bahas ini ya. Ini kan nggak berujung nih. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah. Jadi kalau kita ubah, pi itu kan 1 tambah 1 per 1 tambah 1 per 1 tambah 1 per 1 tambah 1 per 1 tambah gitu ya. Tambah terus sebelumnya. Sehingga ini sebenarnya bisa kita sederhanakan dengan cara seperti ini. Rumusnya. Caranya, rumusnya. Kita copy biar gak capek ya. Nah, ini 1 per, kalau kita lihat ini 1 tambah 1 per 1 tambah 1 per 1 tambah 1 per, ini siapa ini? 1, ini 1 tambah 1 per 1 tambah 1 per, ini kan sama-sama juta hingga, berarti dia adalah pi juga. Nah, begitu. Dan di sini tentu kita tahu bahwa pasti nilai pi itu apa? Nilai pi ya. Nilai pi itu pasti lebih besar dari 0. Iya kan? Nah, kalau seperti ini berarti ya sudah, kita mencari pi karena ada 1 per pi ya, kita kuadrat, kita kali pi semua ruas. Berarti kalau semua ruas kita kalikan pi, ini menjadi pi kuadrat. Nah, ini nanti sekalian ya, ini menu untuk menambahkan, tapi kita bahas secara khusus. Pi kuadrat sama dengan pi ditambah 1, kan begitu. Sehingga ini menjadi sebuah persamaan kuadrat ya. Kalau persamaan kuadrat ya berarti kita harus mengubah semuanya ke dalam satu ruas ya, pindahin ya, itulah pokoknya. Jadi ini pindah pi nya, jadi ini pi kuadrat dikurangi pi dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, begini ya. Lalu kita faktorkan ya. Setelah difaktorkan, nanti kita peroleh nilai pi nya adalah sama dengan ya, pakai rumus ABC, pakai rumus diskriminan. Nanti diperoleh pi nya adalah 1 ditambah akar 5 per 2. Karena diskriminannya adalah 5 ya. Jadi B ini min B plus minus. Kenapa dia minnya yang plus? Harusnya ini kan plus minus nih. Ya karena pi nya positif. Jadi diambil plus plus. Karena kalau ini 1 kurang akar 5 jadi positif. Jadi negatif. Oke. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Semoga membantu. Ya, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.